Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi ya di edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang. Untuk malam hari ini kita live trading seperti biasa di hari Jumat malam. Hari ini hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021. Kita bertemu lagi di live trading rutin ya yang kita adakan setiap hari Rabu dan hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung, kami ucapkan, selamat bergabung. Jangan lupa kalau Anda ingin request untuk instrumen trading yang biasa Anda transaksikan, bisa ketik di kolom chatting. Nah, nanti akan coba kita ulas secara, teknikal ya, teknikal. Oke, untuk, data ekonomi yang perlu kita perhatikan di malam hari ini. Untuk data dari Amerika nanti ada indeks harga PCE atau inflasi PCE ya, nanti akan dirilis jam 19.30. Kemudian dari Kanada, negara Kanada merilis produk domestik bruto, bulanan. Bulan kemarin di bulan, Juni ya, bulan Juli itu 0,7%, diperkirakan untuk Agustus, turun ya, minus 0,2%. Jadi analis menempatkan ada penurunan di produk domestik bruto dari negara Kanada. Penurunannya juga cukup lumayan dari plus ke minus gitu kan ya. Sedangkan untuk data dari Amerika lagi, nanti jam 21.00 ada indeks, manajer pembelian, ISM manufaktur ya. ISM manufaktur ini cukup penting sekali karena termasuk kategori high impact ya, bintang 3. Nah, itu yang perlu kita cermati nanti jam 9 malam, kita lihat pergerakan US dollar apakah menguat atau melemah pasca dirilisnya ISM manufaktur jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat. Data yang terakhir atau bulan kemarin itu sekitar 59,9 diprediksi untuk laporan di bulan ini, di Oktober, prediksinya di 59,6. Jadi kemungkinan ada penurunan sebesar 0,3 ya, 0,3. Tapi 0,3 pun ini juga cukup banyak sih untuk data sebesar, ISM manufaktur. Jadi ISM manufaktur, kemudian ISM non manufaktur itu biasanya pergerakan USD, cukup bervolatil ya, tergantung dari jaraknya angka aktual dengan angka prediksi. Nah, nanti akan kita lihat jam 9 malam. Jadi bagi Anda yang malam hari ini mempunyai open posisi, dilanjutkan nanti kalau misalnya open posisinya masih ada sampai jam 9 malam, nah ini diperhatikan karena ISM manufaktur ini termasuk kategori bintang 3 ya, jadi cukup, apa namanya, termasuk kategori high impact, data yang cukup besar pengaruhnya terhadap, eee, instrumen dari negara yang mengeluarkan data ekonomi tersebut. Dalam hal ini adalah Amerika dan pengaruhnya terhadap mata uang US dollar. Kemudian di jam 9 malam juga dirilis di saat yang bersamaan, bersama dengan ISM, dari negara Amerika juga merilis, sentimen konsumen. Nah, untuk sentimen konsumen di laporan bulan September ini, apa namanya, data dari September dilaporkan di bulan Oktober, diperkirakan masih sama, 71,0. Sedangkan data terakhir di bulan Agustus di 71,0. Nah, nanti kita lihat, kita cek jam 9 malam apakah sentimen konsumen ini mengalami kenaikan atau sama dengan prediksi analis atau mungkin, melemah. Nah, atau lebih lebih sedikit atau turun ya, atau turun. Itu nanti, berpengaruh terhadap mata uang, US dollar. Oke, untuk, Anda yang sudah bergabung dengan kami di channel Klik Meeting, channel YouTube ataupun di Klik Meeting, selamat malam,
Kemudian jangan lupa untuk Anda yang ingin request instrumen apa yang ingin ditransaksikan, instrumen apa yang ingin bukan ditransaksikan, dianalisakan, sorry salah ngomong. Instrumen apa yang dianalisakan, pengen dianalisakan pada malam hari ini, silakan ketik di kolom komentar. Nah, nanti akan kita coba ulas secara, teknikal ya. Kemudian untuk Anda yang, sudah menjadi nasabah GK Invest cabang Semarang, pada malam hari ini, sudah jadi nasabah GK Invest ya, dan sudah, mengikuti kompetisi trading. Nah, ini kompetisi trading-nya kayaknya seru sekali nih. Dari peringkat pertama saling, apa ya, silih berganti ya, klasemennya silih berganti. Saya cek di klasemennya juga silih berganti. Kemarin si A yang nomor satu, sekarang gantian si B, si C, wes. Kayaknya seru sekali untuk kompetisi trading, meskipun judulnya, apa namanya, menggunakan demo akun, tapi tidak mengurangi rasa rasa apa ya, rasa kita untuk benar-benar, ya siapa tahu rezeki kita, rezeki saya maksudnya gitu kan ya. Nah, jadi segala analisa teknikal, risk management, money management, psikologis, silahkan Anda curahkan di kompetisi trading yang diadakan oleh GK Invest. Nah, itu jadi cukup, seru sekali untuk sudah mulai ya di, sejak kemarin Senin. Nah, sejak kemarin Senin sudah mulai kompetisi diadakan selama 1 bulan full. Nah, sampai tanggal 29 Oktober. Nah, ini jadi, silahkan bagi Anda yang mungkin sudah mendaftar tapi belum diaktifkan atau belum mulai transaksi untuk di, apa namanya, klik login demo kontesnya belum mulai open posisi. Nah, silahkan Anda cari-cari momen yang sekiranya sekiranya analisa Anda ini jitu, bukan jitu ya, analisa Anda nih oke lah ya, bisa probabilitas profitnya tinggi maksudnya. Nah, seperti itu. Jadi pengalaman saya ikut kompetisi trading biasanya seperti itu. Saya lihat dulu lawan-lawan saya di klasemen. Nah, oh ini silih berganti nih, pergerakan market, begitu ada analisa yang masuk, sekiranya akurasinya tinggi, nah itu biasanya saya langsung, mulai untuk melakukan open posisi, sambil melihat kondisi klasemen. Nah ini penting sekali nih, karena kalau kita lihat market rally, kayak kemarin nih, nah market rally kayak kemarin, harga emas naiknya cukup lumayan tinggi, bukan cukup lumayan tinggi sih, cukup tinggi sekali ya. Dari 17.20, 25 rally sampai di 17.50-an, 60. Nah, ini juga, eee, membuat klasemennya pasti berganti, silih berganti. Nah, itu. Jadi, kalau sekiranya pergerakan market memunculkan sinyal buy atau sinyal sell analisa teknikal Anda, langsung ada open posisi. Nah, gitu. Itu pengalaman saya seperti itu. Dan biasanya kalau saya sudah mencapai 3 besar, nih pengalaman saya sih, ikut kompetisi, kalau saya sudah mencapai 3 besar dan lawan-lawan saya di klasemen, up down ya, atas saya atau bawah saya mungkin jaraknya, equity-nya agak jauh, biasanya saya akan stop transaksi. Nah, itu juga salah satu trik untuk kita mengamankan posisi, posisi 3 besar. Nah, posisi 3 besar, saya biasa gitu. Jadi misalnya nih, saya nomor 2 misalnya nih, di klasemen sementara saya nomor 2. Di nomor pertama katakanlah mungkin jaraknya sekitar 200.000. Kemudian dengan nomor ketiga saya jaraknya misalnya 300.000 misalnya. Nah, 300.000 modalnya misalnya 100.000 lah ya. Nah kalau jaraknya, agak pendek sih ya, kalau jaraknya agak pendek ya paling enggak saya harus mencoba untuk transaksi lagi. Tapi kalau jaraknya sudah lebar, katakanlah mungkin sekitar 300 sampai 500.000 atas bawah ya, itu biasanya saya akan berhenti 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 untuk transaksi. Saya lihat dulu nih lawan-lawan saya nih, 1 minggu ke depan. Nah, di dalam 1 minggu pasti ada market rally. Nah, nggak mungkin 1 minggu itu market sideways terus ya, khususnya di emas,
kemudian pound sterling, GU, GJ, kemudian EU, itu pasti dalam 1 minggu ada market yang rally. Nah, ketika market rally, kita cek klasemen. Wah, ini mulai equity mulai turun. Nah, dia mungkin open posisinya salah nih. Nah, itu juga salah satu trik. Kita biarkan, kita nggak usah keburu open. Biasanya saya gitu. Saya tidak keburu untuk open posisi. Saya pertahankan. Ketika pas akhir biasanya sih, pas kebetulan saya ikut 2 hari atau 3 hari sebelum kompetisi itu berakhir, itu biasanya marketnya, biasanya hari Jumat ya. Nah, hari Jumat, hari hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kebetulan marketnya biasanya rally. Itu baru saya ngambil dengan posisi lot yang nggak banyak ya, mungkin 1 lot, 2 lot, ya untuk menaikkan equity. Tapi juga tergantung dari analisa ya, sekali lagi ya, bagi para trader yang saat ini lagi open posisi. Jadi kalau misalnya, Anda open posisi, itu harus berdasarkan analisa, jangan feeling. Bahaya nanti kalau feeling. "Oh ini market Mas sudah di atas nih, saya sell." Ternyata marketnya masih naik. Itu juga salah satu, trik. Oke. Itu untuk trik untuk di kompetisi sambil kita menunggu sambungan dengan Ardiansah, eee, untuk menunggu sambungan dari Ardiansah kita, bahas jadi tips dan trik untuk memenangi kompetisi trading. Nah, biasanya saya lakukan seperti itu. Jadi, kompetisi ini kan berlangsung selama 1 bulan nih. Nanti kesempatan Anda untuk mengatur strategi apa ya, sematang mungkin itu saya rasa cukup. Beda cerita kalau kompetisi trading ini berjalan katakanlah mungkin seminggu, cuma seminggu atau 2 minggu. Nah itu susah itu kita mengatur strateginya. Jadi paling enggak ya biasanya psikologis yang bermain. Nah gitu. Jadi ya anggap aja kayak real akun lah ya, kayak real akun. Gitu, jadi serunya untuk ikut kompetisi, tips dan triknya kalau saya sih biasanya, seperti itu. Ini kebetulan kompetisi di GK Invest ini yang diambil juaranya itu equity terbesar. Nah itu pasti, banyak para trader ini open posisi dengan lot yang agak besar biasanya, di atas 5 biasanya kan, modalnya kan 100.000 biasanya di atas 5 atau bahkan mungkin sekali shoot 10 lot biasanya. Nah, itu ditunggu aja, pasti nanti akan rontok. Nah, market rally pasti rontok gitu. Maksudnya rontok itu equity-nya berkurang. Nah, itu pengalaman saya di situ. Yang agak susah itu kompetisi trading jika dipilih pemenangnya berdasarkan drawdown. Nah, itu agak susah. Susahnya di situ. Karena, eee, drawdown ini kan kondisi di mana persentase jika kita mengalami floating minus. Nah, itu dihitung drawdown-nya itu. Itu yang agak susah di situ. Tapi dari beberapa kompetisi yang saya ikut berdasarkan drawdown, bukan berdasarkan besar-besaran equity, itu ya pernah saya nomor 2 sih ya. Di nomor 2, kemudian nomor 3 juga pernah, itu berdasarkan drawdown. Jadi memang benar-benar strateginya lot-nya tuh yang paling kecil. Kalau 0,1 yang paling kecil ya ngambilnya 0,1. Nggak bisa kita pakai, kompetisi yang berdasarkan pemenangnya drawdown itu pakai lot gede itu nggak bisa, pasti kalah, sudah pasti kalah. Jadi paling nggak harus strateginya lotnya kecil. Nah, susah kalau kita pakai kompetisi yang drawdown. Oke, sambil kita bercerita, kita menunggu sambungan tampilan video dari, Ardiansah untuk kita lihat analisa secara teknikal. Kemudian bagi Anda yang transaksi suka menyimpan posisi dalam waktu yang lama atau floating dalam beberapa hari dan takut terkena biaya menginap. Nah, ini kebetulan di GK Invest kita ada promo, eee, masuk $1.000 Anda sudah dapat fasilitas bebas biaya menginap atau bebas swap ya. Bebas swap, bebas rollover, bebas bunga atau interest rate lah, pokoknya namanya banyak sekali tapi artinya sama yaitu, biaya menginap. Nah, seperti itu. Itu bisa Anda, manfaatkan
kebetulan lagi ada promo $1.000 atau 10 juta, masuk 10 juta, dapat fasilitas, bebas biaya menginap. Nah, kebetulan nih bagi Anda yang, belum mengetahui banyak mengenai GK Invest, nah GK Invest kita ada tools trading ya, untuk alat bantu kita menganalisa. Ada trading sentral atau chartis sama MT5 booster. Jadi dari ketiga tools trading ini cara menganalisanya beda-beda. Kalau auto chartis itu berdasarkan pattern, double top, double bottom, head and shoulder, kemudian triple top dan lain sebagainya. Pokoknya pattern lah ya. Sedangkan dari trading sentral itu cara menganalisanya menggunakan indikator, stokastik, Bollinger, moving average, parabolik itu digabung menjadi satu. Nah, jadi karakternya beda dengan pattern. Kemudian untuk MT5 booster ini juga ada yang berdasarkan psikologis trader, sentimen trader, kemudian ada, perhitungan di Excel, kemudian ada, lebih condongnya ke, apa namanya, korelasi, ada korelasi juga lebih condongnya ke fundamental kalau yang di MT5 booster. Jadi 3 tipe tools trading di GK Invest ini karakternya beda-beda. Nah, ini bisa Anda sesuaikan dengan karakter Anda di dalam menganalisa. Kalau misalnya Anda menganalisa suka pakai indikator, ya mungkin condongnya ke trading sentral. Kalau Anda sukanya mungkin, faktor fundamental, ya berarti Anda condongnya ke M5 booster. Kalau misalnya Anda suka menganalisa berdasarkan, pattern dan Anda tidak ingin capek-capek untuk mencari pattern yang terbentuk pada saat itu, Anda bisa menggunakan auto chartis. Nah, ini auto chartis ini juga, terdiri dari 16 pattern ditambah support dan resisten. Dan dari tools trading ini, saya juga pernah melakukan riset, pernah melakukan analisa, auto chartis sama trading sentral itu bisa digabungkan. Nah, caranya seperti apa? Saya pernah buat videonya, dan videonya itu bisa Anda lihat di channel YouTube ya, di channel YouTube-nya GK Invest, Semarang. GK Invest Semarang itu ada mengenai, apa namanya, eee, trading sentral dan auto chartis saya gabungkan. Itu bisa Anda lihat caranya seperti apa, bisa lihat videonya di channel YouTube kami di GK Invest, Semarang. Oke, sambil kita menunggu sambungan tampilan sambil kita menunggu tampilan video dari Ardiansah, agak sedikit, terkendala dengan, koneksi internet, tapi sudah di-refresh, mudah-mudahan beliaunya juga segera, muncul di tengah-tengah kita untuk kita menganalisa pada sesi perdagangan Amerika di malam hari ini. Oke, ada pertanyaan dari Pak Chandra, untuk trading sentral. Oke, jadi, ada sambil kita menunggu Pak sambungan tampilan video dengan Ardiansah ya, kita sedikit-sedikit bercerita lah ya, sedikit bercerita mengenai GK Invest. Nah, untuk di GK Invest kita ada 3 tools trading tadi yang sudah saya sampaikan. Ini ada pertanyaan dari Pak Chandra, untuk trading sentral harus deposit berapa? Nah, untuk trading sentral bisa, Anda mendapatkan layanan fasilitas dari trading sentral di GK Invest, minimal deposit $3.000 atau 30 juta itu Anda bisa mendapatkan trading sentral. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan tiga-tiganya, MT5 booster, trading sentral, sama auto chartis, Anda bisa deposit 5.000 atau 50 juta. Oke, tampaknya keluarga juga sudah untuk menambahkan audionya, visual. Gimana Bro, kabarnya Bro? Halo Pak. Oke, Ya Pak, lagi posisi di mana nih? Kayaknya nggak di rumah nih ya? ini di jalan Pak dari Jakarta mau ke Bandung, lagi saya di rest area.
Oh, lagi di rest area. Makanya ada lambat tadi. Koneksi internetnya mungkin ya? Lagi singgah di rest area, Pak. Oke deh. Oke, mungkin bisa langsung dimulai nih, Bro. Nih Boleh, untuk, Pak. Siap. analisa teknikal kita menganalisa malam hari ini. Sekali lagi untuk live trading pada malam hari ini disclaimer ya, semua keputusan di tangan Anda semuanya. Jadi kita cuma menyajikan secara analisa teknikal, kita juga, menyajikan menggunakan batasan stop loss dan take profit selalu kita pasang. Oke, silakan Bro, dimulai. Siapa, Ardi? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa kita live trading malam ini bersama GK Invest Cabang Semarang. Ini lagi coba lihat beberapa pair lebar seperti biasa. Oke, kita coba kita mulai dulu dari counternya. Kebetulan lagi bergerak juga. Tidak jelas kelihatan siapa. Oke, jadi kita lanjut. Ini adalah pound sterling. Jadi seperti biasa, seperti yang kita rasakan di minggu kemarin di hari Rabu. Ini sebenarnya masih ada posisi kalau nggak salah ini. Pound sterlingnya. Ya, nah kalau kita perhatikan secara garis besarnya, coba kan kita coba lihat beberapa market secara big picture-nya, karena hari ini kan tanggal 1, nah, kemungkinan besar ini membentuk sebuah high untuk di candlestick. Ya, kalau hati, nah ini dia masih garis masih tren benarnya, kalau kita perhatikan. Mungkin besar juga kenaikan tinggal ini boleh dilihatkan. Oh, oke, kita lanjut. Jadi kalau kita perhatikan di pound sterlingnya, coba kita lihat dulu di monthly-nya. Nah, ini kalau secara garis besar dari monthly-nya kalau kita perhatikan. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya ini masih arahnya ke area ini. Kalau kita perhatikan. Ya. Nah, ini pun sebenarnya kenaikannya kalau kita lihat. Coba saya buat ulang. Lihat monthly-nya. Nah, kan ini paling ke monthly-nya ini kalau kita perhatikan di pound sterling itu jadi hati untuk saksilan ini karena masih pembentuk pola di beberapa candle monthly dan daily terutama. Nah, yang ini masih ke harga 3569.
chartnya. Kita lihat secara garis besarnya juga kalau kita perhatikan ini, kita lihat dulu supaya jelas. Nah, ini masih bergerak di range area ini. Jadi harap hati-hati. Sebenarnya pound sterling ini kemungkinan besar cuma sampai di sini, kemudian balik lagi ke harga ini di 3520-an. Kemungkinan besar jatuhnya sideways. Jadi malam ini kemungkinan besar juga di pound sterling kita masih wait and see aja dulu. Kita perhatikan karena kalau kita tarik dari bawah ini secara range hariannya juga udah lumayan besar, sudah sekitar 111 pips. Kalau kita perhatikan, ini agak berisiko kalau kita mengambil posisinya buy. Justru kita fokus untuk nge-sell-nya nanti. Nanti saya buatkan $35.50. Saya limit GBP USD di harga saya limit GBP USD di harga 1.3550. Stop loss di 1.35 TP di harga, saya lihat dulu di harga di harga 35 Oke, kami coba lihat beberapa pair yang lain. Kita lihat di Euro USD. Atau coba kita lihat dulu deh di goldnya. Kita lihat di goldnya. Nah, kalau kita perhatikan goldnya ini penutupan monthly-nya, kalau kita lihat penutupan monthly di September kemarin dari sini. Penutupan monthly-nya coba kita lihat dulu.
Ini kita bisa fokus nge-buy dulu sebenarnya. Dulu Oke, saya tuliskan untuk goldnya. Gold, buy stop, buy stop. 1757 100 SL 100. Ini saya coba buat seperti sederhana aja karena kalau untuk data-data sebenarnya ada di komputer di rumah. Ini lagi perjalanan, jadi saya coba buat sesederhana mungkin. Nah, jadi gold nih nanti untuk sekarang jangan dulu ya, karena ini bukan zona untuk transaksi. Ini yang selalu kita ingatkan, jika ada pola yang seperti ini nih, jangan hindari pola market yang seperti ini nih. Ini range-nya ini kalau jatuhnya ini kan sideways, jadi harap hati-hati dengan pola market seperti ini. Kalau ada pola seperti ini tinggal kita perhatikan saja di H4-nya. Ini. Tinggal salah satu aja yang mana yang di break. Buy stop-nya di 1757 atau kita pasang sell stop-nya di 1749. Targetnya di 1745. Untuk goldnya PP 1745.500 SL SL-nya ya. Ini ada beberapa pair yang menarik yang perlu kita pantau sampai minggu depan. Ini. Jadi seperti itu gold. Nah, kita fokus di dua jadi simpelnya. Jadi kita ada dua opsinya. Kita bisa gunakan buy stop atau sell stop. Tinggal kita lihat aja yang mana salah satu yang bisa.
tinggal kita lihat targetnya di sini atau yang harap diperhatikan ya, kita pasang target kecil aja, kita gunakan 1 TP aja karena awal bulan itu biasanya membentukkan tren atau pembentukan polanya bentuk. Oke, kita lanjut jawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari soal atas, GJ dianalisa untuk pound sterling yen. Kita perhatikan pound sterling. Pound sterling GBP. Oh, belum ada. GBP. Oke, kita lanjut di pound sterling yen. Ya, pound sterling yen sebenarnya ini hampir sama juga pola dengan yang tadi di pound sterling USD. Nah, kalau kita lihat pound sterling USD ini sebenarnya jatuhnya sebenarnya juga hampir sama. Nah, ini harap hati-hati ya, karena ini jatuhnya sebenarnya ini. Coba kita lihat di 4-nya dulu. Ini sebenarnya nggak besar risikonya juga kalau kita lihat. Coba saya fotokan dulu. Untuk GJ, coba GJ kita fokus ngebuy. Cuman harap hati-hati, ini kan hari Jumat, penutupan market. Kalau kita lihat juga pergerakan hariannya ini udah agak lemah ya. Kalau kita lihat di GBP Jepang yen aja udah kenaikannya ini hari udah 143 bars. Sebenarnya range hariannya sudah dapat. Ini harap hati-hati. Kemungkinan besar pergerakannya cuma berada di area ini. Nah, jadi harap hati-hati kalau kita perhatikan. Kemungkinan besar ini udah sideways sebenarnya kalau kita lihat di bergerak ini paling berada di area ini bolak-balik. Kalau bisa untuk di sesi Amerika malam ini di skip aja untuk pound sterling yen-nya karena range hariannya udah dapat. Untuk malam ini skip aja di Jepang ya. Hariannya
Oil 600. Ya, jadi seperti itu untuk pound sterling yen-nya. Jadi harap hati-hati. Karena kalau kita perhatikan range harianya ini hari lumayan besar, ada sekitar 150 pips. Dan kemungkinan besar di sesi Amerika ini pergerakan pound sterling ini itu berada di range harga 150.600 sampai 150.120. Paling bergerak di area itu. Nah, yang ini yang kita buat polanya. Jadi malam ini kita skip aja untuk pound sterling yen-nya. Apalagi hari ini baru tanggal 1, baru mulai awal bulan Oktober, jadi harap hati-hati. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan juga dari Pak. Jadi seperti itu ya Pak Suryadi untuk di pound sterling-nya. Dan untuk dan Pak Alkatas. Ya, sama-sama Pak. Ini lagi ada satu di oil. Oh ya, oil ya. Kemarin kita bahas juga untuk oilnya. Coba saya masukkan dulu datanya karena datanya sebenarnya semua ada di komputer di rumah, nggak di sini di laptop. Kita masukkan dulu oilnya. Ya, oke, kita lihat di oil. Datanya belum sampai, sedikit putus. Ya, ya Pak. Bro, untuk yang crude oil catnya ngambil yang CLR aja bro, CL, Oh, CL. oh iya ya. Bentar, Ya, bentar. jangan yang itu Oh, iya. itu per bulan Salah apa saya tadi. namanya, mano dari indeks atas atas sendiri atas. Nah, cari, nah itu CLR tuh. Nah, pakainya yang itu. Oh, iya. Nah, kalau itu catnya banyak gitu. Ganti. Ya, makasih Pak Rudi. Nah, itu beda. Oke, kita lanjut. Ini coba kita lihat di ya. Harap hati-hati untuk crude oilnya sebenarnya ini kalau kita perhatikan. Nah, coba kita lihat dulu di mulai dari monthly-nya. Kebetulan juga tanggal 1. Ini. Tujuh enam. Nah, kalau kita perhatikan ini harga tertingginya dari bulan kemarin, kalau kita lihat di bulan ini, bulan September dan Juni, ini semuanya berada di area resistennya sebenarnya, di resistennya lagi kalau kita perhatikan. Oke. Nah, untuk crude oil ini menarik, perlu diperhatikan juga. Untuk crude oilnya, saya buatkan area TP-nya. Untuk crude oilnya yang sempat kita bahasakan kemarin bahwa target tertinggi kan 76.89. Hari ini kita fokus di sell-nya. Coba saya buatkan dulu di titik entry-nya di mana.
Oke, kita share foto dulu. Untuk crude oilnya kita nge-sell aja. Jadi nggak buat-sebutkan poinnya di harga berapa. Crude oil. Yang mana tadi yang bertanya? Oh iya. Oh, Ibu Elizabeth ya yang bertanya. Oh ini. CLR. Sell di harga berapa tadi? 7414. Stop loss. Stop lossnya di 7588, TP1 7311, 7311, TP2 71 berapa tadi? 7110, kita ambil 10 aja. Jadi untuk crude oilnya Ibu Elizabeth kita fokus nge-sell ya. Ini tinggal kita pasang ini aja di 7411. Kita coba saya pasang juga. Ini dulu kita pending saja, pending order. Saya stop 714, stop loss di 7588. Saya pasang di TP1 aja dulu. 73.11. Nah ini ada posisi ini. Sell stop. Ini bisa dilihat. Nah ini. Jadi ada dua ya, TP-nya di sini. Ini TP1-nya. Ini TP2. Menarik ini untuk posisi sell untuk crude oil. Kita fokusnya di situ aja. Oke, kita lanjut. Goldnya, coba kita lihat dulu goldnya. Udah masuk ya goldnya. Oh ya goldnya, udah masuk ya ini. Targetnya kita pasang di 1760 aja Pak ya. Ini. Kita lanjut, tadi ada pertanyaan dari untuk kita lihat dulu indeks dolarnya. Ini ada pertanyaan dari tadi Pak Rino di Bogor. Indeks dolar. Dolar.
Kalau kita perhatikan indeks dolarnya, Pak Rino, ini harap hati-hati ya untuk indeks dolarnya. Sebenarnya indeks dolarnya ini masih kecenderungannya menguat sebenarnya. Kemungkinan besar dulu koreksi ke harga ini. Kita lihat, ya ini targetnya, koreksi dulu ke harga 9377. Sekarang harga di 9405. Ini. Tinggal kita lihat penutupan close market hari ini dan penutupan close market itunya, karena itu jadi penentunya arah indeks dolarnya mau kemana untuk minggu depannya. Tapi secara kalau kita perhatikan ini masih cenderung melemah ke 97, 9377. Jadi XI-nya Pak cenderung melemah ke kemana tadi itu? Coba saya lihat dulu. 9377. Nah, jadi seperti itu untuk indeks dolarnya Pak Rino. Jadi kalau kita perhatikan memang masih ke harga 9377. Cuman kita melihat dulu untuk close market minggu ini, karena itu menjadi penentu arah di 1 minggu ke depannya. Sama-sama Pak Suryadi. Goldnya mana tadi goldnya? Untuk goldnya masih on ya Pak Rino. Harap hati-hati ya Pak Rino untuk transaksi malam ini, karena ini biasanya itu pembentukan harga di Jumat dan Senin, jadi harap hati-hati untuk transaksinya. Karena biasanya itu range pergerakannya bolak-balik, nggak terlalu besar, biasanya terkadang menyempit sebenarnya. Apalagi kalau kita perhatikan ini beberapa pair dan komunitas itu bergeraknya di sesi London tadi lumayan besar, rata-rata di atas 100 poin. Jadi kemungkinan besar di sesi Amerika ini kecenderungannya sideways kalau kita lihat beberapa pairnya. Oke, coba kita lihat satu lagi, crude oil-nya udah, gold-nya sudah. Nah, kita fokus yang ini ya, di crude oil-nya. Crude oil-nya ini menarik. Tinggal kita pasang sell stop aja dulu di harga yang sudah ditentukan tadi 7414. Crude oil-nya ini menarik. Lumayan juga targetnya ini. Bro, euro kayaknya Ya. belum, EU belum kayaknya. Ya Pak. Euro, EU, Euro USD. Oh ya Pak, Euro USD. Coba kita lihat dulu di Euro Euro USD-nya. USD sama USD CAD. Ini ada nasabah yang ingin Oh ada Pak ya taruhan di YouTube ya. Bentar, saya lihat. USD CAD.
USD sama USD cut. Oke, kita lanjut di Euro USD-nya. Euro USD-nya ini sebenarnya kalau kita perhatikan trennya, kalau kita lihat dari weekly-nya, jatuhnya sebenarnya masih downtrend. Tapi ini kita bisa manfaatkan sedikit untuk posisi buy-nya. Nah, ini kalau kita perhatikan $10 sama-sama Pak Rino. Euro USD next stop di 1 poin berapa tadi? Saya lihat dulu. Poin 1610 SL 1.15. Kita lihat dulu SL-nya 1570 700 TP1 1645. Dua dan 16. Ini untuk pound sterlingnya. Oke, coba kita lanjut di USD CAD-nya karena udah jam 8 juga. USD CAD. USD CAD-nya ini harap hati-hati kalau kita perhatikan. Nah, ini kemungkinan besar ini posisinya jadi sideways ini untuk USD CAD-nya. Ini 2674 1.2640 sampai 1.6940. Nah, kalau kita perhatikan ini USD CAD-nya malam ini kemungkinan besar hampir sama juga sideways. Nah, ini kalau kita perhatikan USD CAD-nya sideways, kisaran harga pergerakannya itu di 1.2670
1,74 sampai 1,26940 kalau kita perhatikan. Nah ini kalau kita perbesar, nah ini kemungkinan besar cuma bergerak di area ini pergerakannya cuma bergerak di area ini nih. Ini sekarang harga kan di 2677, paling ke area ini 2674, habis itu balik lagi ke 2690-an. Cuman bergerak di range area itu. Kalau bisa untuk malam ini USD CAD-nya kita skip aja. Kita fokus saja di ini, di salah satunya yang paling menarik tadi, di gold. Kita fokus di goldnya. Nah ini goldnya kita fokus goldnya, fokus di crude oilnya juga. Ini tinggal kita pasang sell stop aja di 7414. AGJ juga sama yang kita bahasakan tadi, cuman bergerak dari range harga ini 150.60-an. Jadi harap hati-hati. Ya, jadi mungkin seperti itu untuk beberapa analisa malam ini. Ya, jadi seperti itu Pak Rudi untuk beberapa analisa kita malam ini. Jadi tadi yang sudah masuk emasnya ya Bro ya, belum Iya Pak, yang di goldnya tadi 1760 ya, ISAUY ke 1760. Iya. Ya, mari kita tunggu lah, siapa tahu ya. nanti ISM menjadi daya dorong ISAUY untuk naik. Siapa tahu gitu aja. Yang penting tetap pakai batasan stop loss lah ya. Selalu kan paling enggak harus menggunakan SL ya. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Beberapa instrumen juga sudah kita analisakan secara analisa teknikal. Ya. Terima kasih, Bro Ardian. Sama-sama Pak Rudi. Sudah memberikan analisa teknikal. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Yang bagi Anda yang nonton di Klik Meeting maupun di channel YouTube GK Invest Semarang. Juga untuk nasabah GK Invest cabang Semarang. Oke, tetap kita di dalam transaksi memperhatikan risk management, money management, kemudian diperhatikan equity, modal, jumlah lot, diperhatikan. Saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Saya tutup untuk live trade pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat istirahat. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kopi lagi.